Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sudah berwudu semuanya? Insya Allah sudah. Nah, kenapa kita berwudu? Karena kita pagi ini akan berkunjung ke Masjid Quba. Kata Rasulullah SAW, "Man tatahhara fi baitihi", barang siapa yang bersuci ataupun berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian menuju ke Masjid Quba, melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, falahu ka'ajli umrah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah. Nah, jadi insyaallah walaupun masih di kota Madinah sudah bisa mendapatkan pahala ibadah umrah. Kita baca doa dulu. Ya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar-lancar semuanya, tidak ada kendala, selamat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah Bapak Ibu, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ziarah kota Madinah, dan ini tentunya bukan jalan-jalan biasa, bukan perjalanan wisata yang biasa, tetapi kita akan melihat dan mengambil pelajaran dan juga hikmah dari jejak-jejak perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat semuanya. Untuk destinasi pertama, kita akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Masjid apa namanya, Bu? Halo. Masjid Quba. Nah, jadi Masjid Quba itu terdapat di mana? Di kota Madinah. Nah, jangan nanti salah caption kan? Upload foto Masjid Quba. Alhamdulillah di Masjid Quba Makkah Mukarramah katanya. Kan nggak lucu jadinya. Nah, di sana nanti insya Allah kita turun. Jangan langsung ke masjid, kita kumpul dulu, kita tentukan titik kumpulnya karena kita rame. Kemudian kita kumpul, habis itu baru nanti kita arahkan yang ibu-ibu masuknya lewat mana, yang bapak-bapak masuknya lewat mana. Di sana kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Boleh sholat sunat tahiyatul masjid, boleh sholat sunat duha, ataupun kalau sempat dua-duanya juga boleh. Tetapi tetap kita menghemat waktu, kita mengusahakan semoga zuhur kita sudah kembali ke hotel. Sholat sunat boleh apa saja. Kemudian setelah itu kita kembali langsung keluar. Kita di titik kumpul yang pertama kita tentukan nanti. Barangkali ada yang mau selfie, mau foto sama keluarga, nanti di area titik kumpul itu, supaya nanti kita mudah menyatukannya dan bisa kembali ke bisnya masing-masing. Ke bis kita semuanya. Jadi untuk destinasi pertama itu kita ke Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba itu, ibu-ibu? Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama sekali dibangun di mana? Di kota Madinah. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tiba hijrah dari kota Mekah, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, itu sebelum memasuki kota Madinah, Rasulullah singgah dulu di perkampungan namanya Quba. Kemudian Rasulullah menetap di sana sekitar 4 malam dan membangun sebuah masjid namanya, kemudian yang akhirnya dinamakan Masjid Quba. Dan termasuk Rasulullah sendiri, kalau bahasa kita, ikut
membantu dalam proses pembangunannya, meletakkan batu pertama, ikut melakukan apa namanya kalau bahasa sekarang tuh ngecor. Nah, itu Rasulullah ikut tuh. Nah, kemudian yang menariknya adalah Masjid Kuba itu mungkin sekarang nanti kita lihat di dalamnya sudah mewah, karpetnya sudah tebal, AC-nya kencang, apa namanya, suasananya juga wangi, harum. Tetapi dulunya itu dibangun dari tiang-tiang pohon kurma, atapnya pelepah-pelepah kurma, dan juga apa namanya, alasnya itu tanah dan daun-daun kurma yang digelar. Jadi dimulai oleh Rasulullah dengan kesederhanaan, tetapi bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Masjid Kuba itu dibangun atas dasar ketakwaan. Jadi dari kesederhanaan itu Rasulullah dan para sahabat mampu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membentuk pribadi sahabat yang bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sebelah kiri kita, sebelah kiri di depan ada masjid, kelihatan nggak? Itu masjid apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu masjid apa? Kalau ada yang tahu nanti di traktir bakso. Ada bakso di sini. Hitungan sampai 5. Kalau ada yang tahu di traktir bakso. 1, 2, 3. Masjid Bilal bin Rabah. Nah, siapa namanya? Nah, nanti tak traktir bakso. Semoga aja ada di kebun kurma. Nah, ini namanya Masjid Bilal bin Rabah. Masjid apa namanya? Halo. Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Muadzin pertama. Kenal nggak? Kenal nggak? Muadzin. Kenal? Kamu pernah ketemu di mana? Jadi Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu salah seorang sahabat yang selalu membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana ada Rasulullah pasti ada Bilal. Kemana ada Rasulullah pasti ada Bilal. Nah, Bilal bin Rabah itu juga diangkat menjadi muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah seorang budak dulunya. Tetapi Bilal bin Rabah kenapa diangkat oleh Rasulullah menjadi muazzinnya? Yang pertama memang suaranya merdu. Kemudian yang kedua alasannya adalah Bilal bin Rabah mampu mengucapkan kalimat tauhid dengan lantang, bahkan ketika Rasulullah berdakwah masih sembunyi-sembunyi. Nah, ketika beliau disiksa, diletakkan batu besar di atas dadanya, mengatakan ahadun ahad, hanya Allah yang Maha Esa. Keteguhan iman dan ketakwaan Bilal bin Rabah membuat ia begitu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Bilal bin Rabah ini kata Rasulullah, orangnya masih di dunia, tetapi telapak kakinya, sendalnya sudah terdengar di surga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kehilangan barang atau kehilangan sendal di Masjid Nabawi, tidak perlu khawatir, insyaallah sudah sama sendalnya Bilal. Alhamdulillah, di Raudhah lagi. Nah, jadi orangnya masih di dunia, handphonenya sudah di surga insyaallah. Yang penting kita ikhlas dan jangan suuzon kepada orang lain. Insyaallah seperti itu. Nah, Bilal bin Rabah, ada cerita menarik tentang Bilal bin Rabah adalah ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah itu tidak sanggup lagi berada di kota Madinah. Bilal bin Rabah sering diceritakan oleh para ulama tentang keteguhan cinta, tentang kerinduan. Ketika berbicara tentang kecintaan, berbicara tentang kerinduan kepada Rasulullah SAW, maka yang sering dicontohkan salah satunya adalah Bilal bin Rabah, pun juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena apa? Bilal bin Rabah ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak sanggup berada di kota Madinah karena apa? Setiap melihat tempat sholat Rasulullah dia menangis. Setiap melihat rumah Rasulullah dia menangis. Karena saking rindunya kepada Rasulullah.
sehingga akhirnya dia pulang ke negaranya, ke Ethiopia, ke Habasyah, pulang ke negaranya, tidak pernah kembali dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pada suatu malam Rasulullah datang dalam mimpinya. Nah, kita tahu kan kalau Rasul bermimpi bertemu Rasulullah maka itu nyata, karena Rasulullah tidak, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah datang dan bertanya kepada Bilal, "Ma bika ya Bilal?" katanya. "Ada apa denganmu wahai Bilal? Kenapa tidak pernah datang lagi mengunjungiku?" Sehingga setelah kejadian itu Bilal bin Rabah mempersiapkan perjalanan berangkat ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah disambut oleh kaum muslimin semuanya. Mereka meminta kepada Bilal bin Rabah untuk kembali mengumandangkan azan satu kali saja karena mereka rindu. Akhirnya Bilal bin Rabah tidak sanggup, tidak menyanggupi. Sahabat semuanya meminta, sahabat semuanya merayu. Kata Bilal bin Rabah, "Saya ini muazzinnya Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada, maka saya tidak akan azan kepada siapapun lagi." Nah, ternyata sahabat-sahabat ini pinter juga, cerdik juga. Ketika mereka yang minta Bilal bin Rabah tidak bersedia, mereka ngelobinya lewat orang dalam. Jadi ngelobinya lewat Hasan dan Husain. Siapa itu? Cucu Nabi. Jadi Bilal bin Rabah kan sangat rindu kepada Nabi. Ketika cucunya yang meminta, dia nggak bisa menolak. Akhirnya Bilal bin Rabah bersedia mengumandangkan azan. Ketika beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, seluruh penduduk Madinah ketika itu keluar ke jalanan. Bahkan wanita-wanita yang dihimpitan di rumahnya keluar menuju ke sumber suara. Mereka menangis, mereka senang, mereka haru. Mereka mengira Rasulullah telah bangkit kembali. Abu Isa Rasulillah. Mereka bertanya sesama mereka, Abu Isa Rasulillah, apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah kembali? Kata mereka. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mendengar suara azan Bilal bin Rabah, melainkan yang menjadi imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal Habib sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal bin Rabah melanjutkan azan sehingga sampailah pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun menangis, suaranya terputus, kakinya gemetar, tidak sanggup berdiri, tidak bisa lagi berdiri sehingga azan pun tidak dilanjutkan lagi. Begitu dahsyatnya kecintaan dan kerinduannya kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika namanya disebut, ketika nama Rasulullah disebut, badannya gemetar. Lalu kita juga ngomong cinta. Di mana cinta kita? Setiap hari kita mendengar orang menyebut Rasulullah. Setiap hari kita mendengar orang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangankan bergetar, tersentuh saja tidak. Teralihkan perhatian saja kadang kita tidak. Nah, maka kita ini masih sangat jauh dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka selama di kota Madinah ini insya Allah kita akan lebih banyak belajar lagi bagaimana meningkatkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sehingga banyak hal-hal baik yang kita bawa dari kota Madinah nantinya. Nah, ini sebelah kiri nih Masjid Kuba. Masjid apa namanya? Masjid Kuba. Siapa yang bangun Masjid Kuba? Saya katanya. Siapa yang bangun Masjid Kuba? Nabi ngikut juga. Rasulullah SAW bersama para sahabat.